light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we are unity. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Selamat pagi Mbak, Mas. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya sebagai bimbingan rohani. Nama saya Sakarini Izataki. Ini betul dengan Saudara Kintan. Gimana perasaannya hari ini? Apa hal
hal yang membuat Mbak gelisah, cemas, nggak tenang? Iya, karena kan penyakit saya jantung kronis ya Bu. Jadinya saya itu tiap hari mual, pusing gitu kepalanya. Terus juga sesak napas gitu. Itu yang bikin gelisah. Kadang sesak nafasnya setiap kapan terjadinya? Biasanya malam sih Bu. Terus juga jantungnya detak kencang, jadinya tuh kesayanya bikin gelisah gitu Bu. Gelisah, terus jadinya cemas juga Bu. Takutnya penyakit saya nggak sembuh-sembuh kayak gitu Bu. Biasanya kadung katanya Sih penyebabnya kenapa? tenang aja, gak usah cemas mbaknya. Mbaknya insya Allah sembuh kayak gitu. Mbaknya ikhtiar aja kayak gitu. Amin Bu. Tapi tetap aja Bu, saya itu ngerasa kayak udah gak ada harapan lagi gitu Bu. Soalnya juga ini kan keturunan ya, jadinya udah, ya saya udah putus asa gitu Bu. Kemarin setelah visit kemarin, mbaknya udah dicoba belum merubah pola hidupnya agar maksudnya berkurang sesak nafasnya kayak gitu, terus kayak hidup lebih sehat kayak gitu? Ya mungkin saya bakal memperbaiki hidup saya ya Bu, setelah keluar dari rumah sakit ini. Dan saya juga ini jadikan pelajaran buat hidup saya. Kekhawatiran apa yang mbak rasakan saat mbak maksudnya merubah kayak dari mbak pola hidup yang gak baik-baik saja jadi maksudnya jadi menjadi pola hidup yang sehat? Apa maksudnya kenapa mbak suka merasa cemas, suka kadang kan kalau merasa cemas tuh mengaruh ke sesak nafas dan lain-lain ya, jadi kayak cemas terus itu kenapa mbak merasakan cemas? Iya mungkin ya Bu, saya terlalu cemas, jadinya ya rentan banget, jantung saya juga nggak teratur. Ya itu karena ada keturunan juga Bu, yang bikin saya tuh drop gitu. Soalnya ya dulu tuh keluarga saya ada juga yang sama kayak saya, terus dia itu gagal pengobatannya gitu. Jadi saya tuh tiap malam, apalagi malam tuh saya udah putus asa banget Bu. Iya Bu, adik saya juga setiap malam sering nangis, sering khawatir juga. Katanya juga di sini yang nemenin cuma kakaknya doang, cuma saya. Orang tuanya kan dua-duanya merantau ya Dek. Iya. Jadi dia sering nangis, sering kangen juga. Itu yang bikin dia sering ngedrop gitu. Tapi udah coba hubungi orang tuanya kayak atas keluhan yang dirasakan saat ini? Udah sih, saya juga udah hubungi orang tua, tapi orang tua masih belum bisa pulang, masih sibuk dengan kerjaan. Oh, kalau kayak gitu mungkin mbaknya usaha untuk mengkontrol diri mbak sendiri agar mengurangi rasa cemas yang dirasakan seperti itu. Tapi tetap aja Bu, saya itu karena ya orang tua saya gak ada di sini, cuma ada kakak saya aja, jadinya tuh tambah pesimis gitu, kayak aku tuh hidupnya udah gak lama lagi kayak gitu. Apalagi masih sering ya jantungnya nggak teratur, terus sesak napas juga kayak gitu. Jangan gitu deh, kamu harus semangat. Ya tenang aja, pasti sembuh. Tenang, mbaknya nggak sendirian, ada kakaknya. Nanti mungkin orang tua mbak di sana pun yang lagi ngerantau mendoakan mbak dari jauh kayak gitu, agar mbak cepat sembuh kayak gitu. Tapi saya juga kadang merasa gak enak sama kakak saya udah baik banget. Saya sebagai adiknya juga merasa ngerepotin banget gitu Bu sama kakak saya.
saya. Gak ngerepotin kan ya mas? Ngerepotin. Tuh enggak. Mungkin ini salah satu bentuk peduli kakak kamu terhadap kamu kayak gitu. Tadi kan kata mbaknya, saudaranya ada yang mengalami jantung Iya. sebelumnya, kan keturunan kan ya. Nah jangan jadikan keturunan, maksudnya kata keturunan itu menjadi pikiran buat mbaknya. Mbaknya tuh harus selalu berpikir positif agar mbaknya tuh bisa sembuh kayak gitu, karena pikiran tuh bisa mempengaruhi ke tubuh mbaknya sendiri kayak gitu. Berarti pikiran itu mempengaruhi kesehatan fisik ya Bu? Iya betul, jadi tubuh kita pun tergantung pikiran kita, jadi kita harus berpikir positif agar mbaknya cepat sembuh juga kayak gitu. Iya. Saya bakal berpikir positif lagi Bu. Insya Allah saya sembuh Bu. Iya. Terus makannya kayak gimana? Enak? Maksudnya untuk dimasukin makannya kayak gitu? Kurang sih Bu, soalnya saya kalau makan tuh malah muntah, mual-mual gitu. Tapi dimakan aja ya, walaupun diisi sedikit kayak gitu. Yang penting tubuhnya tuh ada isi makanan kayak gitu. Iya. Pola makannya diubah agar apa ya namanya, siap biar cepat sembuh kayak gitu. Kakaknya juga diingetin adiknya ya, biar pola makannya diubah, gaya hidupnya diubah. Tapi juga sering saya paksa kok, kalau nggak mau makan saya suapin terus gitu loh. Iya, biar walaupun sedikit yang penting masuk kayak gitu. Iya, paling kayak gitu sih Bu. Tapi ya kadang saya apalagi tuh tengah malam itu saya cemas sama hidup saya gitu. Tapi dari yang ibu katakan tadi, saya bakal berusaha untuk berpikir positif. Iya, karena ya pikiran positif bakal jadi tubuh yang positif kayak gitu biar cepat sembuh. Sering-sering olahraga juga ya mbak. Iya. Mungkin dari saya cukup. Saya bisa lanjut ke pasien yang lain. Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Mari mbak, Iya. mas. Silakan. Terima kasih.